Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adiara Siti Arimah dari kelas 8A selaku anggota OSIS MTAS Huta Darawal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kultum dengan tema tolabul ilmi. Teman-teman sekalian, Allah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya, yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Karunia tersebut ialah akal, dan hanya bagi orang-orang berilmulah yang dapat menggunakan akalnya dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat", yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu merupakan suatu keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Orang yang berilmu memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat, disegani dan dihormati. Orang yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi, karena dari ilmu Allah akan memberikan derajat seseorang melebihi derajat orang yang tidak berilmu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan memberikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Teman-teman sekalian, selain kepandaian, manusia juga harus berbekalan iman. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan iblis dan bertanya tentang apa yang sangat dilakukan oleh iblis. Iblis berkata bahwa ia hendak masuk untuk menggoda orang yang tengah beribadah namun urung, dan di dalam ada orang bodoh yang tengah sholat dan orang pandai yang tengah tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya tentang apa yang menyebabkan iblis mengurungkan niatnya. Iblis menjawab bahwa ia tidak takut dengan orang yang tengah salat, namun ia takut dengan orang yang tengah tertidur, karena orang tersebut merupakan orang yang pandai. Mendengar jawaban iblis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa tidurnya orang yang berilmu lebih baik dibandingkan tidurnya orang yang bodoh. Pada hakikatnya, ilmu dan iman merupakan dua komponen penting yang menjadikan manusia tinggi derajatnya. Ilmu memiliki banyak sekali keutamaan, salah satunya ialah sebagai jalan menuju surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Dailami, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatil ilmi", yang artinya tiap-tiap sesuatu mempunyai jalan, dan jalan menuju surga ialah ilmu. Kalian tahu bahwa orang-orang yang mencari ilmu termasuk ke dalam orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji", yang artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Ibnu Syakir meriwayatkan dalam hadisnya, "Talibul ilmi tabsudullah bil malaikatu ridwan bima yatlub", yang artinya orang yang mencari ilmu maka malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya kepadanya karena ia rela terhadap apa yang ia tuntut. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Belajarlah akan ilmu, karena sesungguhnya belajar ilmu merupakan kebaikan dan mencarinya ialah ibadah. Sedangkan mengingat ilmu ialah tasbih dan membahas ilmu merupakan jihad. Serta memberikan ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah dan mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu merupakan sedekah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang mencari ilmu untuk mengampuni dosa-dosanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghafara lahu qabla ayyatwa", yang artinya barang siapa yang beranjak untuk menuntut ilmu maka ia ampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkah. Hadis riwayat Syirazi. Orang yang berilmu hendaknya mengamalkan apa yang ia dapat, sebab orang yang tidak mengamalkan ilmu yang ia dapat diibaratkan dengan sebuah pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu, amalkan ilmu yang kalian dapat, karena pengamal ilmu merupakan sebaik-baik makhluk. Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya mereka itulah sebaik-baik makhluk. Firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita baju diri kita agar mau belajar dan menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.